lillah ta'iban min jami'id dzunub 'aziman 'ala qiyamil lail qailan bismika Allahumma rabbi wa dhamma jambi wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi Allahumma qini 'adzabaka yauma tajma' ibadaka thalathan. Kemudian mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalathan. Kemudian mengucapkan subhanallah thalath wa thalathin marrah walhamdulillah kadzalik wallahu akbar arba'an wa thalathin. Kemudian lanjut kepada adab-adab tidur. Ketika kita hendak tidur, terdapat adab-adab dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hendaklah ketika kita tidur berbalinglah pada sisi badanmu yang di sebelah kanan, ala jambikal ayman. Ini sunnah ya. Pertama, kita berbalik di atas sisi kanan badan kita. Berarti jantung ada di atas, sebelah ini ada di kiri, ada di bawah. Pertama, meletakkan badan kita di atas sisi badan yang kanan. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, mustaqbilan lil qiblah, dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Sunnah ya. Jadi di kanan, kemudian dada kita menghadap ke arah kiblat. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada berikutnya adalah ta'iban min jami'id dzunub, bertobat atas segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, khususnya yang kita lakukan di hari itu, di hari pada saat kita malam harinya mau tidur. Jadi kalau bertobat berarti kita juga diperintahkan untuk merenung terlebih dahulu. Apa yang sudah saya lakukan di hari ini, dari mulai saya bangun tidur sampai saya letakkan lampu saya di tempat tidur. Apa kekurangan yang harus saya perbaiki yang sudah saya lakukan di hari ini? Apa amal taat yang tertinggal dari diri saya di hari ini? Jadi merenung itu, mengevaluasi diri itu bukan sekedar setahun sekali setiap malam Muharram ya. Tapi Islam itu menganjurkan kita mengevaluasi diri kita setiap kita mau tidur di malam hari. Ketika semua sudah tertidur, kita menghadap ke arah kiblat di sisi kanan, kemudian kita merenung, menghisab diri kita. Disebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kebangkitan. Evaluasi diri itu setiap hari supaya kita mengalami percepatan kualitas maju, meningkat kualitas kita setiap harinya di keesokan harinya, sampai kita menjadi hamba yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita menemukan kekurangan baik di hari itu atau di hari-hari sebelumnya, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Supaya kalau roh saya itu tidak dikembalikan oleh Allah ketika saya tertidur, saya mati menutup usia saya dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang tidur tidak bangun-bangun lagi ya? Karena orang yang tidur itu kan rohnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau dibangunkan keesokan harinya dikembalikan lagi rohnya oleh Allah, baru dia bisa bangun. Nah kemudian selanjutnya aziman ala qiyamil lail. Pada saat tidur itu setelah bertobat memiliki niat yang kuat. Azam itu
bukan sekedar niat, tapi niat yang kuat di dalam hati bahwa dia akan bangun tahajud, bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari sebagian malam itu tahajjud, bangunlah kamu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah nafilah, sunnah untukmu, memperbanyak bekal kamu menuju kepada akhirat. Orang yang meninggalkan tahajud setiap harinya, dia harus menyesali setiap malam-malam yang dia lewati tanpa tahajud. Karena di dalam ucapan seorang ulama, siapa yang melewati hari-harinya tanpa tahajud, maka dia akan kembali ke negeri akhirat dalam keadaan fakir, karena di malam-malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pemberiannya yang tidak seperti di siang hari. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli tahajud, ya, menjadi hamba-hambanya yang senang qiyamul lail, menghidupkan malam. Siapa yang belum termotivasi, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberi motivasi di dalam hatinya untuk menghidupkan malam-malam harinya dengan ibadah, bukan dengan TikTok dan sepak bola. Nah, biasanya kalau dengan TikTok gitu ya, dengan scroll itu reels atau TikTok, melek malam kuat ya, atau ada bola tanpa alarm dia sudah bangun gitu. Dan ta'awun satu sama lain, saling tolong menolong dalam nonton bolanya. Kalau ada anaknya yang tertidur padahal malam ini ada pertandingan bola yang hebat, dia bangunkan anaknya. Anaknya juga begitu, kalau bapaknya tertidur dibangunkan. Sahabatnya bahkan sampai buat grup nonton bola, bahkan bisa kumpul nobar barengan, ya. Malam-malam tengah malam bisa bangun seger semua, kumpul, tapi untuk tahajud gak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa seperti itu. Tidak ada orang tolong-menolong dalam bertahajud. Nah, ini harus kita galakkan tahajud. Nah, kalau bangun tahajud aja, bangun tahajud saja diperintahkan, digalakkan, lebih-lebih lagi sholat subuh pada waktunya. Jangan bangun tahajud, sholat subuhnya jam 8. Lebih baik gak tahajud, ya. Karena sholat subuh itu wajib, tahajud itu sunnah. Nah, kalau kita termasuk orang yang sholat subuhnya telat terus, mulai dari sholat subuh tepat waktu. Nah, nanti kalau sudah berbulan-bulan bisa tepat waktu, mulai bangun dari sebelum azan subuh. Sholat tahajud, bangun malam itu gak usah terlalu lama. Mulai aja dari setengah jam sebelum azan subuh. Biasa kita bangun azan subuh, mulai kita bangun setengah jam sebelum sholat subuh, kan ringan itu. Setengah jam itu kita bangun, wudu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, istighfar sambil menunggu azan subuh. Nanti kalau setengah jam sudah terbiasa, mundurkan lagi jadi 1 jam, jadi 1,5 jam atau 2 jam sebelum subuh. Dengan begitu kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira buat kita semua, buat umat Nabi Muhammad SAW, kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Ini boleh juga ditambah, termasuk juga memaafkan segala kesalahan manusia yang pernah bersalah kepada kita, walaupun ini tidak dicantumkan di sini. Itu termasuk bagian dari taubat tadi, ya, minta ampun kepada Allah, kemudian maafkan semua orang yang pernah bersalah kepada kita. Ini termasuk sesuatu yang menjadikan kita tidur dalam keadaan jernih hati kita, damai.
seperti riwayat seorang sahabat yang masuk ke masjid selama 3 hari berturut-turut, kata Rasulullah SAW, ini akan masuk calon penduduk surga. Ditunggu oleh sahabat, masuk itu orang sholat 2 rakaat ringan, sholat 2 rakaatnya nggak panjang-panjang, selesai salat kemudian dia keluar meninggalkan masjid sambil pamit ke Rasulullah SAW. Kata sahabat, apa keistimewaan orang ini sampai 3 kali berturut-turut Nabi mengatakan sebentar lagi akan masuk calon penduduk surga. Nah, sahabat itu keponya untuk hal-hal seperti itu ya. Diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Saking penasarannya ini apa amal orang ini, sampai nginep di rumah orang itu mau tahu apa kelebihannya. Kalau Nabi mengatakan dia ini calon penduduk surga, nginep tidur ini Abdullah bin Abbas di rumah orang tersebut sampai 3 hari 3 malam, karena mau tahu ini, penasaran. Ditunggu-tunggu di tengah malam, nggak ada ibadah yang istimewa. Artinya kebanyakan sahabat bisa melakukan itu, atau bahkan ada yang lebih. Sampai terakhir setelah 3 hari dia pamit. Akhirnya dia terpaksa menceritakan apa amalkan. Singkat cerita, dia itu juga terkejut. Dia sendiri tidak tahu kalau Nabi mengatakan hal itu. Apa keistimewaan kamu? Saya ini tidak punya keistimewaan apa-apa di dalam ibadah saya. Kalaupun mau dianggap istimewa, kata dia, saya itu punya kebiasaan sebelum tidur saya memaafkan seluruh makhluk Allah yang pernah berbuat salah kepada saya, sehingga saya tidur dalam keadaan damai, hati saya jernih. Kata Abdullah bin Abbas, itu amal yang berat ya, karena memaafkan itu tidak gampang ya. Memaafkan itu susah, memaafkan itu. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, kita lakukan. Kita harus berusaha